di dalam hatinya dua perkara. Perkara yang sangat penting apa? Cinta dan takut. Walaupun ini sepertinya bagi orang-orang ini kontradiksi ya. Tapi hakikatnya gak kontradiksi. Orang beriman itu harus menempatkan dua perasaan yang sangat-sangat penting. Untuk mendapatkan cinta Allah, untuk memperoleh rahmat Allah. Cinta dan takut. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah mengampuni hambanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada hambanya, memberikan nikmat Islam kepada kita semua. Namun kita dalam sisi yang lain kita juga takut sama Allah. Kita takut terhadap ancaman Allah. Allah memberikan ancaman yang kuat kepada hamba-hambanya, yang membangkang kepada hamba-hambanya yang sombong. Makanya kita harus menempatkan dua perkara di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah sekaligus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada terhib, ada terhib. Al-Quran pun ngejelasin banyak sekali perkara. Ini saya lanjut lagi kepada pembahasan tadi. Ada az-zikir, ada al-mau'izah sebagai bentuk nasihat. Al-Quran sebagai bentuk nasihat. Al-hukum sebagai bentuk hukum. Apa ini tadi laptop saya error. Sebagai bentuk hukum, al-hikmah sebagai bentuk kebijaksanaan, dan banyak sebagai asyifa. Asyifa, ya kawan-kawan dari bidan ya tentunya yang bergelut di bidang kesehatan juga. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang-orang, wahai manusia, telah turunlah kepada kalian mau'izah, Al-Quran sebagai penasihat dari Tuhan kalian dan sebagai penyembuh terhadap apa yang ada di dalam dada. Lebih daripada itu, banyak sekali bahasan-bahasan dalam Al-Quran mengenai lahirnya sosok seorang manusia. Gimana Al-Quran itu menyebutkan lahirnya sosok dari mani, akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sosok manusia itu bagaimana. Lalu hadirlah tafsir para ulama. Banyak bahkan pernah saya speechless ya terhadap satu ayat dan tafsirnya, bagaimana Al-Quran itu menafsirkan satu hal yang sangat-sangat Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran di surat Ad-Duha. Ad-Duha apa enggak? Qaddara fahada. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu takdir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Memberikan petunjuk. Bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala ini? Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar berlaku terhadap seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian wahai manusia dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu sama sekali. Saya yakin, gak mungkin dong kita sebagai manusia keluar dari perut dalam keadaan langsung pinter, gak mungkin. La ta'lamuna syai'a. Tapi pernah gak sih kita tuh belajar hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran? Pernah? Kayak anak kecil yang keluar langsung merengek ya, langsung ketika dihadapkan dengan payudara ibundanya, ketika maaf nih ya, ketika dihadapkan dengan puting dan sebagainya, kenapa bayi itu punya fitrah untuk nyedot, gak ditiup? Pernah kepikiran gak itu? Kenapa Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan petunjuk kepada sosok bayi yang gak tahu apa-apa? Allah Subhanahu wa taala langsung kasih fitrah kepada bayi tersebut untuk nyedot. Kenapa gak ditiup? Kenapa gak ditiup? Ya, itu udah termasuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang secara tidak langsung itu kita harus banyak-banyak mengambil hikmah daripada perkara-perkara yang seperti ini. Ini lebih daripada itu orang yang mempelajari Al-Quran, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis qudsi ya, maaf. Man mata ala syai' man 'asha ala syai'in mata ala syai'. Wa fi riwayatin akhar bu'itsa ala syai'. Barang siapa yang terbiasa terhadap sesuatu, maka dia akan terbiasa terhadap sesuatu itu. Jadi riwayat lain dibahas dan dia akan dibangkitkan dalam sesuatu itu. Contoh, orang yang terbiasa hidup dalam kemaksiatan, rata-rata akhir hayatnya dia akan mati dalam kemaksiatan. Lihat dulu, sekitar 1 minggu sebelum kematiannya, apa kebiasaan dia? Apabila kebiasaan dia adalah berzikir, maka dia akan mati dalam keadaan berzikir. Wah, keren banget kalau orang yang terbiasa
hidup dalam baca Al-Quran? Saya yakin sepenuhnya gak mungkin ada orang yang terbiasa baca Al-Quran hidupnya susah. Walaupun kita sebagai orang lain memandang dia susah. Susah itu kan susah dan tidak susah itu letaknya kan subjektif. Per orang itu beda-beda. Tapi saya yakin sepenuh hati orang yang setiap hari digeluti dengan Al-Quran, gak mungkin dia susah. Gak mungkin dia susah. Walaupun orang lain memandang dia susah, kasihan dia gak punya duit, kasihan dia susah makan, kasihan dia. Gak, dia sendiri akan hidup dalam penuh kesyukuran. Sedangkan tingkat kenyamanan seseorang adalah ketika dia bersyukur. Tingkat nikmat yang paling tinggi adalah ketika orang itu bersyukur. Ketika orang itu sudah merasa cukup. Ini ada kisah dari Yaman. Kisah dari Yaman. Ada satu orang yang zuhud banget. Dia itu setiap harinya hidup dari memancing, hidup dari ikan. Jadi dia itu memancing ikan sesuai dengan ya cukup untuk menutupi laparnya dia. Tiap hari makan ikan. Ya, kita gak bicara mengenai kesehatan dulu, kita bicara di sini bagaimana kita mengambil pelajaran di sini. Misal pagi dia makan ikan, siang makan ikan, malam juga makan ikan. Akhirnya ada orang yang berkata ke dia, brother, kenapa kamu gak menyisakan itu sedikit daripada kamu mancing lebih, terus kamu jual, kata dia. Terus kamu jual itu ikannya. Ditanya sama orang itu, ya emang kenapa kalau saya jual? Ya kamu dapat keuntungan lebih. Ya kalau saya dapat keuntungan lebih ya buat apa? Terus dia bilang, ya kamu bisa beli apa yang kamu bisa. Ya kalau saya bisa beli apa yang saya bisa, emangnya kenapa? Ya kamu bisa sedikit lebih kaya. Emang kalau saya kaya kenapa? Ya kamu dapat bahagia. Nah, kunci daripada segalanya apa? Bahagia. Sekarang saya udah bahagia. Jadi jujur, alhamdulillah sampai hari ini doa yang saya panjatkan itu, ya Allah, tanamkan kebahagiaan di hati saya. Bukan tanamkan kekayaan, bukan tanamkan apa-apa itu dan sebagainya. Saya berharap tanamkan kebahagiaan. Kalau udah bahagia, orang bilang kita susah, orang bilang kita, oh kasihan Husain hidupnya susah. Tapi kalau saya sendiri nganggapnya hidup saya bahagia. Berapa banyak orang kaya tapi hidupnya gak bahagia? Berapa banyak orang-orang kaya tapi hidupnya stres? Sekarang aja orang-orang bilang sok-sokan semuanya pengen jadi kaya. Semua orang sekarang pengen jadi kaya. Ya, saya sendiri pengen punya harta lebih. Tapi yang saya apa ya? Yang pengen saya bahas adalah mereka yang tidak mengikuti dunianya dengan akhiratnya. Orang punya prospek akhirat doang, salah. Orang punya prospek dunia doang, lebih salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Bukankah akhirat itu lebih baik untukmu daripada daripada dunia? Akhirat itu jauh lebih kita pentingkan. Kalau ada orang bilang, "Enggak, hidup ini harus seimbang antara dunia dan akhirat." Salah. Salah, gak gitu caranya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat harus tetap lebih diutamakan daripada perkara-perkara dunia. Begitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi mereka-mereka yang membaca Al-Qur'an, bahkan di dalam ahaditsun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak Al-Qur'an yang bisa menjadi syafa'ah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya di hari akhir, di hari kiamat. Kelak kita bakalan nggak selamat, atau bahkan kita akan dimasukkan ke dalam neraka, atau bahkan kita akan disiksa di dalam kubur. Akan hadir satu sosok manusia, yang manusia itu akan menemani kita, yang akan membantu kita, seakan-akan memberikan benteng agar kita itu tidak dimasukkan ke dalam neraka. Sosok manusia itu di siapa? Ketika ditanya, kamu siapa? Kenapa kamu dari tadi nemenin saya di alam gelap? Kenapa kamu nemenin saya ketika saya akan dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa kamu membentengi diri saya? Dijawab, Anal Quran. Aku adalah Al-Quran. Aku adalah ayat yang senantiasa kamu baca setiap hari. Aku yang senantiasa kamu baca setiap hari.
Dan sosok manusia yang paling baik, fungsi daripada Al-Quran yang kedua adalah manusia yang paling baik, sebaik-baiknya manusia itu siapa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Gitu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis lain pernah menjelaskan, Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, astaghfirullah. Orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia kelak akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Kebayang, kelak ada di sana orang yang di akhirat itu kanan kirinya itu orang-orang jahat, orang-orang bejat, orang-orang yang astaghfirullahaladzim. Tapi kamu yang mahir membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersamakan kamu dengan para malaikat yang mulia. Gitu. Sedangkan terus gimana orang-orang yang belum lancar baca Al-Quran, tapi dia berusaha untuk baca Al-Quran. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, sedangkan dia yatata'ta' masih terbata-bata, lagi berat dalam membacanya, maka dia akan mendapatkan 2 pahala lebih. Ingat, 2 pahala lebih. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seorang hambanya yang membaca Al-Quran. Intinya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkahi kehidupan kita, muliakan kehidupan kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini kalau teman-teman sekalian baca itu ya, per ayatnya minimal 1 hurufnya itu 10 kebaikan dan bisa berlipat-lipat kali sampai 700 kali lipat. Kalau ada orang sekarang bilang kita yang bisa kita dapat dari 1 hurufnya cuma 10 pahala. No? Tergantung. Bisa justru 700 pahala. 1 huruf. Ini adalah rangka termudah dalam orang-orang memperoleh pahala. 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat terpendek. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Udah 10. Anggap minimal, ini minimal ya, bukan maksimal ya, minimal. Ba udah 10, sin udah 10, mim udah udah 30, alif udah berapa? Hitung aja semuanya. Dari bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim kita udah dapat ribuan pahala, ratusan pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai sosok manusia yang sangat dimudahkan dengan hadirnya Al-Quran. Nabi-nabi sebelumnya yang belum pernah bertemu Al-Quran, ya, mereka kayaknya kalau ngelihat Al-Quran itu bakalan iri dengan hadirnya Al-Quran. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah mencurahkan perasaan beliau, ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang membuat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia apa? Hadirnya Al-Quran, hadirnya Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasallamu. Begitu teman-teman. Hadirnya Al-Quran pun banyak fungsi. Al-Quran bisa kita jadikan sebagai petunjuk dan rahmat. Makanya baca Al-Quran itu jangan cuma baca doang. Coba sekali-kali, walaupun dengan membaca dapat pahala besar. Apalagi kalau paham artinya. Coba ini saya pengen ngadain challenge buat teman-teman sekalian. Dan rasakan perbedaannya. Sehari nih ya, sehari. Coba baca Al-Quran 5 ayat tapi plus arti sama tafsirnya. Ada yang punya Al-Quran terjemahan kan sama tafsir pendek? Ada kan di rumah? Jangan digital, please. Karena ada, digital. Kak. Oh, bagus. Ada, Kak. Kan? Ada, Kak. Jangan digital. Ada, Kak. Ada. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Al-Quran di situ yang ada terjemahan sama tafsir pendeknya, itu sehari 5. Jangan lebih, jangan kurang. Jangan lebih, jangan kurang. 5 doang, sehari, tapi istiqomah. Dan jangan baca lewat digital, karena digital itu gak akan bisa bikin kita istiqomah. Udah berkali-kali kayak e-book versi PDF atau sebagainya, itu susah buat orang-orang istiqomah baca dari situ. Tapi kalau ada versi cetakan, versi kertas, itu jauh lebih bikin kita dan rasakan
Apa pelajaran apa aja yang bakalan teman-teman dapatkan ketika membaca Al-Quran? Pelajaran apa aja di situ? Ada kisah-kisah sebelumnya. Kita bisa belajar gitu loh. Bagaimana dulu nih ya, dulu saya cerita tentang diri saya sendiri ya. Ada beberapa fase di mana saya tuh ngerasa diri saya tuh lebih dari orang. Iya, biasalah. Sejak kecil kita semua punya beberapa hal. Saya dulu pernah jadi sosok yang rasis. Saya pernah menghadapi itu semua. Saya pernah jadi sosok yang intoleran banget parah. Tapi sekarang berbalik 180 derajat, kawan-kawan saya semuanya nonis banyak. Terus saya pernah jadi sosok yang ngerasa diri lebih baik dari orang. Hingga akhirnya waktu itu, kenapa saya ngerasa diri saya lebih baik? Karena pada saat itu saya ngerasa bahwasanya saya dekat dengan pondok, dekat bisa baca Al-Quran, bisa gini. Sampai akhirnya saya baca Al-Quran di surat Tahrim. At-Tahrim. Yes, di surat At-Tahrim. Pada saat itu saya menghafal, cuman alhamdulillah Allah SWT berkahi, bisalah dikit-dikit terjemahin. Allah berfirman begini, Daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada istri Nabi Nuh, kepada istri Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam, ya. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini. Mereka berdua, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, itu berada di bawah pengawasan langsung dua nabi, dua rasul. Ya, tiap hari barengan sama dua nabi, dua rasul. Dari pagi sampai malam namanya juga istri. Nemenin setiap hari. Fakhanatahuma. Namun istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut berkhianat terhadap Nabi Nuh dan Nabi Lut. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Namun gak bisa Nabi Nuh dan Nabi Lut itu membantu istri mereka berdua. Gak bisa. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Ayo, walaupun kamu sekelas istri Nabi Nuh dan walaupun kamu sekelas istri Nabi Lut, walaupun kamu istri anak kiai, kamu suaminya bunyai atau kamu anaknya seorang pejabat atau siapapun, kalau kamu celaka ya celaka aja. Kalau kamu celaka ya celaka aja, gak usah berbangga sama nasab. Makanya sejak saat itu saya ngerasa malu banget sama diri saya sendiri. Ya Allah. Terus waktu itu saya pernah baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Ya kalau amal kamu lambat, nasab kamu, keturunan kamu tuh gak akan bisa bantu kamu. Kebalikannya daripada istrinya Fir'aun. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada istri Firaun. Brother sister, istri Firaun. Istri Firaun itu, ya Allah, tiap hari bareng sama Firaun, pagi, siang, malam, sore, bareng Firaun mulu. Tapi di sisi lain dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, Engkau punya rumah di surga. Engkau membangunkan rumah untukku di surga. Wa najjini min fir'aun wa 'amali, dan selamatkanlah aku, sukseskanlah aku daripada perbuatan-perbuatan Firaun. Kebayang mentalnya istrinya Firaun, astagfirullah, Nabi Firaun lagi. Kebayang mentalnya istri Firaun ini gimana? Sekarang nih ya kita istri-istri, saya kadang suka bacain gitu kayak cerita-cerita istri-istri yang KDRT atau sebagainya. Saya itu kenapa saya suka banget kayak mengamati kisah-kisah yang real gitu, karena saya banyak banget dapat pelajaran dari itu. Bagaimana suami menyiksa istri atau sebagainya. Kebayang gimana sekelas Firaun yang nemenin. Nikah paksa lagi, bukan nikah berdasarkan cinta. Tiap hari dihadapi dengan kekejaman, tiap hari pun beda keyakinan lagi. Sabarnya istri Firaun itu gimana? Istri Firaun gimana sabarnya, ya Allah? Namun Allah Subhanahu wa taala memasukkan istri Firaun kemana? Ke surga, bahkan menjadikan beliau sebagai 4 wanita termulia. Ada 4 wanita termulia di dalam Islam. Di antaranya adalah Asia, istri Firaun.
Asia, istri Firaun. Allah. Jadi ada bahasan yang disebutkan oleh orang. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Kalau kamu baik ya baik aja. Kalau kamu jahat ya jahat aja. Sekarang orang, iya sih, dia baik. Dia anaknya kiai, dia anaknya Pak Ustadz. Dia anaknya begini, dia baik. Gak bro, gak sister. Kalau baik ya baik aja. Kalau jahat ya jahat aja. Berapa banyak para penghafal Al-Quran? Ada, seriusan. Di sini ada seorang penghafal Al-Quran, anaknya preman. Anaknya preman. Bapaknya tukang palak di pasar-pasar. Tapi anaknya adalah seorang hafal Al-Quran. Jadi gak ada alasan orang untuk jauh-jauh dari Al-Quran. Gak ada alasan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sangat senang karena saya itu dilahirkan dari orang yang ahli Al-Quran. Saya itu punya kakek ya, kakek. Diceritakan ya, kakek saya tuh hampir 24 jam itu gak pernah berhenti buat baca Al-Quran. Berhenti baca Al-Qurannya kapan? Tidur, makan, bicara sama orang. Bahkan ketika dijemput menggunakan sepeda ontel pada zamannya ya. Ketika dijemput untuk hadir di suatu acara, dia masih sempat-sempatnya bawa Al-Quran yang besar itu dibaca di punggung orang yang nyetir. Di jalan sambil baca. Dia intinya Masya Allah. Dan akhirnya keturunan-keturunannya gimana? Semuanya alhamdulillah jadi orang-orang yang ahli Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai ahli Al-Quran. Minimal bila kita tidak mendapati diri kita sebagai orang yang dekat dengan Al-Quran, tapi Allah jadikan kita sebagai orang yang terdekat dengan orang yang terdekat dengan Al-Quran. Amin. Kita bisa punya buat cewek-cewek, insya Allah nanti punya suami yang ahli Al-Quran sehingga membimbing kalian menjadi ahli Al-Quran. Buat istri, buat suami, mungkin insya Allah nanti bisa dapat istri yang dekat dengan Al-Quran sehingga bisa membimbing teman-teman sekalian untuk dekat dengan Al-Quran. Sosok ibu mungkin bisa punya sosok putri atau putra yang dekat dengan Al-Quran atau cucu. Intinya harus ada prospek buat masa depan untuk menghadirkan sosok-sosok yang mendekatkan kita dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan. Saya tuh bukan tipe orang yang pintar ceramah. Saya itu lebih suka tanya jawab. Gitu. Saya lebih suka sesi tanya jawab. Oke, gitu ya. Oke. Baiklah. Terima kasih kepada Kak Husen ya. Untuk teman-teman tadi Kak Husen sudah menyampaikan, jika ada yang ingin bertanya mungkin kita lewat room chat aja atau gimana Kak? Terserah mau digimanakan. Nah, kita lewat room chat aja, nanti kita ambilnya random aja ya. Oke. Buat teman-teman yang ingin bertanya, oke. Sudah ada. Ini ada pertanyaan dari Rosanti nih Kak. Oke. Dari Setia Miftahul Huda Subang. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Kak. Tadi sebagaimana yang dijelaskan oleh narasumber, pedoman umat Islam kan Al-Quran. Tidak mempercayai Al-Quran, maka Islamnya batal. Yang dimaksud batal itu bagaimana? Sedangkan di lingkungan kebanyakan orang-orang ada yang tidak memahami Al-Quran, bahkan ada yang tidak bisa membacanya, padahal dirinya itu Islam. Lalu bagaimana orang tersebut sane? Maksud saya di situ tadi, orang yang meragukan, bukan orang yang nggak paham. Meragukan. Ada orang dia itu emang nggak paham, nggak pernah baca Al-Quran, mungkin baca Al-Qurannya agak lancar dan sebagainya. Tapi dia yakin 100% sama isi Al-Quran. Dia yakin isi Al-Quran itu bagaimana. Yang saya maksud tadi, yang batal Islam itu gimana? Adalah dia yang meragukan isi Al-Quran. Lantas kalau ada orang yang ragu sama isi Al-Quran, yang Al-Quran adalah pedoman umat Islam, ya dia mau berislam dengan bagaimana? Mau berislam dengan bagaimana? Mau ngikutin aturan siapa? Iya kan? Iya gitu maksud saya tadi. Jadi bukan berarti dia yang gak lancar terus dia batal Islamnya, bukan gitu. Wallahu a'lam. Lanjut mungkin pertanyaan kedua. Baiklah, untuk pertanyaan kedua, ini mungkin nih Kak.
Dari Syifa Niami. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya, misalkan Al-Quran itu terkena banjir atau dimakan rayap, sebaiknya Al-Quran yang sudah rusak itu diapakan ya? Huruf-hurufnya masih tersisa tak atau masih utuh tak? Makanya anjuran ya, ada sebagian salah seseorang yang bilang ke saya gini. Oke, Al-Quran itu kan benar-benar gak boleh dibikin gimana-gimana dan harus dihormati, dibuang. Bahkan seringkali diperumpamakan dengan orang tua kita yang sudah tua kan ya. Kayak dibaca, dipahami gak bisa, dibakar juga gak bisa, dibuang juga gak bisa. Nah, tapi ada pembahasan sedikit. Kalau kayak gitu kita tempatkan di tempat yang mulia. Atau sekalipun kita musnahkan, benar-benar jangan disisakan itu huruf-huruf. Huruf-huruf yang ada di Al-Quran di situ benar-benar jangan disisakan. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi nih Kak, ini pertanyaannya masih banyak lagi, kita bakalan jawab semuanya atau bagaimana? Ya terserah kalian kan. Tadi udah ngasih sampai jam berapa? Oh ya, oke. Dari Nur Insani. Assalamualaikum Kak Ucen. Gimana pendapat Kakak sama orang yang lebih gemar baca Al-Quran lewat HP? Bahkan ia lebih paham kalau dia lewat HP. Kalau lihat HP gitu. Masya Allah, tabarakallah. Keren lah. Tadi maksud saya itu kenapa saya lebih mengutamakan orang pakai versi cetakan, apalagi bagi orang-orang menghafalkan Al-Quran. Orang kalau udah ngafalin Al-Quran nih ya, terus dia itu kayak baca Al-Qurannya lewat HP, ngafalin lewat HP itu beda rasanya ketika sama dia tuh baca lewat fisik. Ya tapi kalau Anda merasa lebih nyaman lewat HP, ya Masya Allah tabarakallah, gak ada masalah. Tetap juga dapat pahala yang saya sebutin tadi itu berdasarkan sabda Nabi. Ada satu hurufnya 10 pahala, bahkan bisa beratus-ratus kali lipat. Tergantung kenyamanan aja gitu. Cuman rata-rata orang-orang yang saya temui, bahkan diri saya sendiri, atau Al-Quran fisik untuk dikaji dan dihafalkan itu jauh lebih nyaman. Gitu. Baiklah. Dan ada juga nih Kak yang bertanya, hukum mencium Quran itu bagaimana? Hukum mencium Quran. Ini waktu itu, maaf, dari ini mungkin kalian pernah nonton ceramah ya, salah satu ceramah yang ngelarang orang baca Al-Quran ya, orang cium Al-Quran ya. Itu gimana ya, bahkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu sendiri mencium Al-Quran. Ada riwayat itu. Ada bantahan-bantahan terhadap ustadz yang ngomong, Al-Quran itu bukan dicium, Al-Quran itu harus, ya kita memuliakan Al-Quran bukan berarti ketika kita mencium Al-Quran itu kita gak juga dapat mulia. Al-Quran sebagai pedoman kita sebagai sosok manusia, ya tetap juga gak masalah cium. Udah cium aja kalau kau merasa itu mulia. Cium, gak masalah. Kalau perlu nanti insya Allah saya hadirkan bantahan-bantahan buat sosok ustadz yang bilang cium itu gak boleh. Wallahu a'lam. Ini lagi Kak, dia bertanya juga, hukumnya baca Al-Quran dengan suara lirih, bahkan tidak bersuara itu bagaimana? Suara lirih itu dalam artian gimana ya? Nangis-nangis Suara. gitu. Walaupun nangis-nangis, usahakan tetap untuk makharijul hurufnya benar ya. Makharijul hurufnya benar. Yang menjadi tolak ukur adalah mulut kita kecap. Untuk mendapatkan pahala, mulut kita kecap, dan lebih dianjurkan lagi ada suaranya dikit-dikit. Terus di dalam bahasa lain, kalau misal kita baca dalam hati, apakah kita mendapatkan pahala? Dapat pahala, tapi tidak mendapatkan pahala bacaan Al-Quran yang satu huruf 10 pahala tadi itu. 10 pahala bahkan beratus-ratus kali lipat. Ini bedanya orang yang membaca Al-Quran di dalam hati, bahkan gak ada suara, sama orang yang membaca Al-Quran dengan cara mengencapkan bibirnya. Gitu. Allahu a'lam. Masya Allah. Dan ada nih Kak yang bertanya, cukup nggak mempelajari makna Al-Quran cuma dari terjemahannya saja? Gak cukup. Karena Al-Quran itu sifatnya multitafsir.
Tetap, by the way, kalian kalau ada ustadz terdekat atau siapapun yang bisa dihubungi lah, WA atau sebagainya, itu kalian alhamdulillah sekarang hadir tafsir-tafsir kecil-kecilan kan ya, Al-Quran yang isinya tafsir-tafsir kecil-kecilan. Ada, saya beberapa kali baca itu, masya Allah, tabarakallah, isinya bagus-bagus. Nah, kalian sambil lalu baca di situ. Sambil lalu kalau ada yang bikin bingung, kalian harus ada sosok yang bisa kalian tanyai. Ustadz terdekat kayak atau siapa kalian, guru agama. Kalian tanya ke mereka gitu. Assalamualaikum Kak. Oh, oke. Bella, izin bertanya Kak. Jadi Sebelumnya, Kak, silakan. saya dari apa? Panitia dari S1 Kebidanan. Jadi mau nanya Kak, kalau ibu hamil, ibu sedang hamil, itu biasanya kan dianjurkan Muslim membaca Al-Quran. Jadi itu apakah berpengaruh buat kandungannya atau gimana gitu Kak? Oh, jelas berpengaruh. Jelas berpengaruh. Anda tahu Al-Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala alaih. Al-Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Di antara bentuk-bentuk mengapa akhirnya menjadi orang-orang hebat, itu ya sejak mereka kecil ya, itu orang tuanya benar-benar deketin dengan Al-Quran. Ketika digendong, ketika masih hamil, dibacanya Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, didengarkan dengan Al-Quran. Dan bahkan waktu itu saya pernah baca sebuah artikel ya. Saya pernah baca artikel ketika ada anak kecil itu ketika dibacakan dengan apapun itu bakalan terpengaruh. Hingga dewasanya itu bakalan terpengaruh. Begitu pula orang yang dekat dengan Al-Quran, ya pasti terpengaruh. Dari kecil udah dibacain Al-Quran. Itu kejiwaannya, kesemuanya pasti bakalan terpengaruh. Kita melihat dua sosok yang benar-benar peduli sama anaknya. Bahkan dibikin dekat dengan Al-Quran. Ibunda Imam Ahmad ibn Hanbal, ibunda Imam Syafi'i. Apalagi yang bacaan itu sosok seorang ibu ya. Allahu a'lam. Baiklah Kak, ini ada pertanyaan dari Kiki ya. Mengutip di dalam surah Yasin ayat 36, Allah sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Nah, dan masih ada di antara kita masih pacaran. Apakah itu bisa dibilang meragukan Al-Quran? Enggak lah. Itu enggak gitu. Pacaran emang dosa, tapi enggak usah dipaksain sampai segitunya. Maksud berpasang-pasangan di situ ya manusia memang ditakdirkan berpasang-pasangan. Ya emang berpasang-pasangan walaupun di sana hadirlah para jomblo sampai mati. Ada sebagian kan orang-orang yang meninggal dalam keadaan bujang atau perawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagaimana mereka. Lalu walaupun hadirnya mereka tapi sifat daripada manusia sendiri, manusia itu memang ditakdirkan punya pasangan. Memang fitrah seorang manusia itu punya pasangan. Kalau pacaran itu berarti dia meragukan Al-Quran, ya gak gitu. Ya asi, ya bermaksiat dia memang bermaksiat. Tapi bukan berarti sifat daripada maksiatnya itu. Tidak setiap maksiat itu berarti menandakan bahwasannya seseorang itu ragu. Terkadang orang itu berbuat maksiat karena mengikuti nafsunya. Paham sampai sini? Ada maksiat yang itu bikin dia ragu sama Al-Quran dan menghancurkan akidahnya. Ya udah, emang segitu bahayanya. Tapi ada maksiat yang itu gak berhubungan sama sekali sama akidah, gak berhubungan sama sekali sama keyakinan. Emang dia ngikutin nafsunya. Tapi ketika ditanyakan, hei, kamu ini sekarang berzina, kamu salah nggak? Iya, aku salah, tapi saya ngikutin nafsu saya. Kamu percaya gak sama Al-Quran? Percaya. Percaya sama hadis Nabi? Percaya. Ya berarti gak setiap maksiat itu berhubungan sama akidah, gak berhubungan sama keraguan-keraguan terhadap Al-Quran. Tapi setiap yang berhubungan dengan keraguan-keraguan terhadap Al-Quran, maka dimasukkan ke dalam kategori maksiat. Khas'am. Allahu a'lam. Oh. Ini ada pertanyaan dari Siti Febrianti dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Jauh ya. Oh, ini berarti yang hadir di sini gak dari itu doang?
Enggak, Kak. Ini terbuka untuk umum. Aha. Jadi dari mana aja bisa untuk mengikuti ya. Oh, oke. Bagaimana caranya menjadikan diri kita dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran teman kita? Dengan cara pertama kali adalah dengan cara membacanya. Soalnya itulah yang pertama kali bisa dilakukan. Membacanya, habis membacanya coba cari guru buat perbaiki tahsin, perbaiki bacaan kita. Sekarang udah gak ada alasan lagi orang buat gak bisa baca Al-Quran. Belajar Al-Quran udah bisa lewat online lagi. Program tahsin, murah-murah lagi. Bahkan sebagian ada yang gratis. 200.000 udah full paket semuanya. Bener-bener dibimbing. Yang cowok dibimbing sama yang cowok, yang cewek udah dibimbing sama yang cewek. Private lagi. Waktunya bisa milih. Ayo, sejak kapan pengajian bisa milih waktunya? Sekarang udah banyak yang kayak gitu. Dulu ya Allah, orang-orang dulu tuh buat belajar Al-Quran waktunya harus ditentukan. Ini begini. Kalau sibuk ya harus kita menyesuaikan. Sekarang ustadz yang menyesuaikan sama kita. Gak ada alasan sekarang orang buat gak bisa baca Al-Quran. Gak ada alasan. Emang orangnya gak mau. Saya sibuk. Gak ada alasan sibuk. Kita bisa sebenarnya nyisain sehari kita atau bahkan 1 minggu kita untuk belajar Al-Quran. Ya, yang pertama kali dilakukan adalah membaca Al-Quran, membaca. Baru habis ketika kita udah ngerasa nyaman ketika membaca Al-Quran, baru kita baca artinya, baru kita baca tafsirnya, baru kita kaji lebih lanjut isi-isinya. Wallahu a'lam. Baiklah, ini ada juga pertanyaan dari teman kita Mariatul nih, Kak. Izin bertanya, bagaimana pendapat Kak Hussein mengenai orang-orang yang berucap Sadaqallahul Azim di akhir membaca Al-Quran? Sadaqallahul azim. Kita jujur-jujuran aja. Sadaqallahul azim memang tidak pernah dilakukan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti di situ ada kelarangan. Bukan berarti di situ ada pelarangan. Gak ada pelarangan terhadap penyebutan Sadaqallahul azim. Ya, dianjurkannya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis lain menyebutkan orang untuk mengakhiri sebuah majlis, untuk mengakhiri segala sesuatu itu membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Ya, gak sampai situ, gak ada selawatnya di akhir. Ya, gak ada pelarangan di situ. Gak ada larangan. Wallahu a'lam. Bella, nih ada pertanyaan terakhir mungkin, Kak, karena waktu kita sudah mulai tipis nih ya. Pertanyaan dari Rahmawati. Semoga pertanyaannya bagus ya. Ya, Saya tadi ini ngarep pertanyaan yang bagus. Biar saya jawabnya agak lebih lama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Apakah ada hukum dalam Al-Quran mengenai praktikum bedah mayat? Ini alhamdulillah ini saya dari dulu pengen bahas ini. Gini, masalah praktikum bedah mayat memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi ada bahasan qawaid fiqhiyah. Jadi hukum di dalam Islam itu terbagi menjadi 4 ya, menjadi 4. Pertama Al-Quran. Ketika di dalam Al-Quran tidak ditemukan secara langsung, apa istilah langsung itu? Penjelasan secara langsung. Kita cari di hadis. Ketika tidak kita temukan di dalam hadis secara gamblang maksudnya, baru kita cek melalui ijma para ulama kesepakatan banyak di antara para ulama di zamannya. Lalu kita cek berdasarkan qiyas atau turunan daripada hukum-hukum yang telah berlaku. Nah, di antara hukum-hukum yang telah berlaku waktu itu saya pernah nyari tahu mengenai hukum bedah mayat ini. Hukum bedah mayat ini. Apabila bedah mayat ini berlaku kayak benar-benar urgent, ya, kayak urgen sifatnya, benar-benar penting, maka di sini diperkenankan. Dan mayat yang berlaku di situ, apabila ada mayat orang nonis, ngerti? Mayat nonis itu harus lebih didahulukan daripada mayat yang Islam. Apabila ditemukan mayat orang fasik, itu harus dikedepankan daripada mayat yang beriman. Intinya harus kita cari dari mayat yang paling buruk. Yang paling buruk kaidahnya ya, akidahnya ya. Jadi ada hukum-hukum mu'asirah yang memperbolehkan mengenai bedah-bedah mayat. Insya Allah nanti buat teman-teman sekalian hadir sambil lalu cek story saya nanti bakalan bahas mengenai hukum bedah mayat. Oke?
secara langsung. Saya sertakan dalilnya, insya Allah saya sertakan kaidah-kaidah fikihnya semuanya. Kaidah-kaidah usulnya nanti saya bakalan bahas juga di situ. Waktu itu soalnya saya pernah baca, cuman saya lupa penyebutan kaidah-kaidahnya gimana. Oke? Baiklah, terima kasih kepada Kak Kan Hussein. diperkenankan kok. Oke. Walaupun ada syarat-syarat tertentu yang harus didahulukan. Wallahu a'lam. Mungkin untuk teman-teman yang pertanyaannya tidak bisa ditanyakan kepada Kak Hussein kali ini, mungkin di lain waktu. Kalau ada Insya Allah. kesempatan lain kita bertemu lagi di acara webinar inspiratif ya. Atau mungkin iseng-iseng mau DM Kak Hussein-nya boleh juga. Dan terima kasih juga kepada panitia yang telah melaksanakan acara webinar ini. Terima kasih kepada Hima Kebidanan. Terima kasih juga kepada Kak Hussein. Terima kasih sebanyak-banyaknya sudah ingin meluangkan waktu. Bismillah. Dan terima kasih juga kepada peserta webinar inspiratif kali ini yang telah bersemangat sekali untuk mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Intinya, Al-Quran itu petunjuk kita, pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mulailah dari sekarang untuk membaca, menyicil lah ibaratnya untuk membaca Al-Quran. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baiklah, mungkin sekian dari saya selaku moderator pada acara webinar kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya kembalikan ke MC kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Hussein dan terima kasih kepada moderator. Demikianlah webinar inspiratif kita kali ini dan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang ikut berpartisipasi demi kelancaran webinar kita. Dan tidak lupa juga terima kasih untuk seluruh peserta webinar. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Saya Juslinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Hussein. Terima kasih kepada Kak Terima kasih, Hussein Kak. dan panitia. Terima kasih Kak Hussein. Tes. Kasih ya, Fit. Izin live ya semua panitia dan peserta. Iya, Anak muda hebat. Semoga istiqomah mempelajari Al-Quran ya. Amin, Bu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.